Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Bu Salma. Rahayu Sagung Merdeka. Dumadi. Merdeka. Teman-teman, kita ketemu lagi ini bersama artis Korea Selatan, Korsel. Kebetulan Bu Salma ini dari mana Bu ya? Jakarta. Mulai kemarin berkunjung ke Sanggar Losdol. Suatu kehormatan atas kunjungannya. Terima kasih Bu Salma. Sama-sama Mas. Terima kasih. Di samping berkunjung teman-teman, Bu Salma ini ceritanya menagih janji. Dan sebenarnya ini bukan sebuah janji, tapi sebenarnya sebuah kemestian yang harus kita lakukan bersama, kita jalani bersama, tentang istilah saya 100% menuhan. Seperti pada video yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ada sebuah fenomena yang patut kita cermati dan kita dalami tentang perjalanan spiritual Bu Salma ini. Dan perjalanan spiritual itu sebenarnya kalau spiritual kelihatannya kurang lengkap Bu. Karena apa? Karena kita ini dalam menuhan itu utuh antara spiritual dan material. Jadi mohon pengertiannya bahwa ketika saya menyebutkan perjalanan spiritual, ini adalah sebuah perjalanan keutuhan. Begitu Bu Salma, ceritanya bagaimana, saya juga tidak tahu mau tanya apa. Saya bebaskan sendiri Bu Salma untuk ngomong dan ngomeng. Cerita tentang bakso juga monggo. Cerita tentang langkah-langkah sabda. Karena tadi pagi mulai melakukan meditasi aktif dengan berjalan kaki. Tapi di setiap langkah kaki dalam perjalanan meniti jalan-jalan di Kampung Betro ini, beliau melakukan sabda-sabda kepada, tidak tahu saya bukan pelakunya, kepada teman-teman rupanya. Monggo Bu Salma. Ya, kembali lagi saya ucapkan rahayu, 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 syukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kuasa yang ada Gusti di dalam diri kita, sekaligus penyatuan itu bisa hadir di sini. Pertama dengan keagungannya diberi itu semua. Jadi kita tadi pertama dari yang jalan-jalan tadi ya Mas. Yeah. Tidak sengaja tadi jalan-jalan kan menyemangati teman-teman, kemudian sambil yang Mas Bonang katakan itu nggak usah lagi sekarang pakai narasi dengan kata-kata, karena sudah ada yang melampaui kata-kata. Eling pun di situ masih ada jeda, artinya ya sudah mengalir dengan menyabda. Kembali kita jalan-jalan tadi dengan santai, kita menyusuri pasar, ada sesuatu yang ada misalnya kuliner yang kita cicipi juga. Di situ saya merasakan dalam kuliner itu juga ada Gusti, sudah penyatuan. Aslinya yang lain ngobrol, ya udah nikmati. Ternyata Gusti itu ya di dalam apa saja itu memang sudah ada. Jadi makan pun ada Gusti gitu. Penyatuan sudah ada. Setelah makan, yang saya kagetnya huruf, kan apapun sudah bisa diajak bicara. Nah itu huruf semacam kayak banner di jalan itu ada kata Sido muncul, tiba-tiba dia bergerak memberitahu ke arah saya, Sido muncul. Oh ya gitu, seperti itu. Terus
jujur saja saya orang Jakarta, bukan orang Jawa, tapi paham maksudnya. Tapi karena penasaran apa sih Sido itu ya, nanya sama teman. Menjadi dan muncul, oh itu artinya. Huruf itu hidup, memberitahu. Jadi informasi itu ternyata di alam itu kita akan bisa komunikasi dengan apapun yang dibilang benda-benda mati. Nah itu huruf itu kan kalau dikatakan benda mati hanya sekedar tulisan, mungkin orang kan menyepelekan, tapi ternyata dia hidup. Ketika dia menginformasikan ke kita, dia hidup. Dan itu saya kaget. Ngomong Sido munculnya itu tidak biasa. Sido muncul. Seperti itu. Oh ya. Saya selalu kalau melihat sesuatu, diberitahu sesuatu, memang pertamanya itu kaget. Tapi kesana saya ikuti. Kemudian ada pemahaman Sido muncul itu apa-apa. Gitu. Nah itu pertama yang saya dapat pengalaman setelah dari sini. Terus teman-teman yang tadinya sesuatu ya udah tenang. Sambil saya di jalan tuh tidak tahu. Saya bicara ke Pak Suhendi ya. Pak Hendi itu juga saya menginform ke Pak Hendi begini-begini. Kemudian juga ke Bu Nur dan itu mereka pahami. Sekarang kan Mas Bonang lihat tenang. Gitu. Jadi penyampaiannya ya artinya sampai gitu. Yang Mas Bonang pesan itu Bu Nur sama Pak Suhendi itu sampai. Nah kemudian waktu saya pertama datang ke sini itu kan di dalam tuh ada berlanjut ke ini ceritanya dari perjalanan masuk lagi ketika saya sampai ya. Itu ketemu Mas Bonang waktu di WA saya bilang saya tahun 2003 awal 2004 tuh saya pernah pergi haji. Terus saya WA di Mas Bonang, ini rasanya kok ketemu Mas Bonang itu melebihi pergi haji. Saya WA beliau. Bukan, terus kemudian bertemu itu kan langsung rasanya tuh ya Mas. Tidak bisa utarakan kata-kata ya. Jadi sampai kerinduan yang seperti itulah gitu. Kemudian kita duduk sini, banyak teman-teman juga, kita saling bertukar pikiran. Nah, di situ banyak hal-hal yang juga saya pelajari dari teman-teman, juga dari pengalaman-pengalaman setelah saya sendiri juga dapat. Jadi kita saling di sini. Nah, yang waktu meriset, ya. Kemudian waktu Mas Bonang itu menyuruh kita semua meditasi, saya dapatnya itu kan pertama memeluk diri sendiri ya. Memeluk diri sendiri itu rasanya kan beda sekali ya, nyaman gitu ya. Beda dengan energi yang kuat istilahnya itu nyaman. Kemudian ada sesuatu di depannya, sesuatu yang kemudian tiba-tiba kok ada istilahnya kamu istilahnya gini, membesar gitu kan. Tiba-tiba meninggi kan. Meninggi itu menjadi seperti raksasa, malah melebihi semesta gitu ya. Kemudian karena ada sesuatu di depan itu, tiba-tiba tangan ngangkat mau membantu sesuatu yang di depan itu. Artinya mau memberi rahmat sesuatu itu yang kejadian di depan gitu ya. Tiba-tiba aja seperti ini, itu terus. Setelah udah cukup, yang tangan sebelah kemudian disuruh kedua tangan. Nah, kedua tangan itu merahmati semua akhirnya, bukan hanya yang di depan saja, tetapi di seluruh semesta, suruh merahmati semua. Itu kan cukup lama udah merahmati semua cukup. Nah, itu setelah merahmati itu kan saya melihat dunia itu kan bola ya, semacam bola. Itu tiba-tiba bola itu kan saya peluk saya gini ya, peluk. Ini saya mengekspresikan yang dialami ya. Bola puter bisa bolak-balik itu bola. Ketika diputer-puter dibolak-balik kan di sisi sini kasih memberi rahmat. Kemudian suruh puter lagi ke sini, puter beri rahmat. Itu diputer-puter. Mungkin kalau diistilahkan 4 berapa penjuru gitu ya, diputar-putar ginilah gitu, putar energi terus memberi rahmat. Terakhirnya itu kan seperti di dalam pelukan ya, begini dalam pelukan. Nah, ketika dalam pelukan itu selesai, kembali lagi duduk
suruh duduk, kemudian sebelum posisi menjadi Buddha seperti ini dulu. Ini saya hanya mengikuti yang di dalam, nggak ngatur yang tangan yang begini begitu, tidak, bahwa ngikuti aliran dalam ke begini, terus kemudian baru begini. Nah, di sini kesunyatan itu kan dapat lagi seperti yang kemarin saya dapatkan waktu ikut Zoom bareng-bareng yang di YouTube itu. Masuk lagi di kedalaman itu, rasanya dapat lagi. Nah, yang terakhirnya itu gerakannya gini. Nah, langsung kayak gini. Saya kan terus saya gini dengan kekuatan yang ada yang di satu jari ini kan udah begini, terus saja, terus lepas. Saya pikir ini apa gitu ya. Terus lepas lagi, terakhir lagi meluk diri. Jadi awalnya memeluk diri, kembali selesai juga memeluk diri. Begini sudah lama, pas meditasi selesai, benar-benar selesai, merahmati diri dengan gerakan yang itu sendiri, dan seperti ini terakhirnya sudah. Nah, ketika selesai itu saya tanya Mbak Widi, itu apa yang terakhir gini? Itu kan semar, telunjuknya semar ya, seperti itu. Oh, itu semar, jadi kan ya udah ya, itu yang pengalaman yang saya alami. Energinya kalau dikatakan itu ya begitu kuat sampai ternyata kita itu bisa jadi melebihi semesta, kesimpulannya gitu. Berarti kita bisa menggelembung, kita bisa membesar seperti raksasa. Bola dunia aja kita peluk, kita puter-puter, kita rahmati, di sisi ini puter lagi, di sisi ini gitu. Jadi keagungan, kemuliaan Gusti itu yang ada di dalam diri kita yang sudah menyatu, ya seperti itu, merahmati bumi kan semua di segala sisi itu bisa diputer, bisa kita peluk, kita bisa membesar. Kesimpulannya seperti itu yang saya pahami. Kemudian kejadian malamnya, istilahnya bukan apa Mas, kunci ya Mas. Balik lagi ke cerita yang lalu. Akhirnya kan tinggal satu kunci yang belum saya ambil. Kemudian kunci itu sudah diberikan. Ya, itu terjadinya malam. Nah, yang saya rasakan. Bentar Bu. Santai. Ini masalah kunci. Habis ini kita bahas lagi. Ya. Jadi kalau masalah kunci itu kan seperti yang di video kemarin, ada sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul kepada Bu Salma. Bu, nuhannya mau berapa persen? 100 lah Mas. Nah, kalau 100, kebetulan kuncinya saya bawa ini. Gitu. Saya bawa satu. Yang satu dibawa sama Gustinya Bu Salma, gitu kan? Nah, tadi malam dijemput ternyata teman-teman. Akhirnya saya nggak bisa ngelak, ya saya berikan. Sebelum bahas masalah kunci, energi ini begitu nyatanya, sehingga peran kita di dunia sudah tidak ada pertanyaan lagi. Itulah semestinya yang harus kita lakukan. Kita berperan, sudah diberi perangkat, istilahnya sudah diberi senjata. Tinggal kita menunggu komando dari Sang Krishna. Arjuna ini, itu titik bidiknya. Bidik aja, jangan pernah banyak tanya sudah. Itulah fungsi-fungsi kita. Nah, paham. Siapakah kemudian tiba-tiba dalam meditasinya tangannya seperti ini? Lama itu. Nah, saya perhatikan terus itu dari jauh kemarin Bu Salma. Waduh, ini nih Semarwati ini. Nah iya, Semarwati. Bahwa keagungan kita, kemuliaan kita sebagai manusia bukan sebagai teori, bukan hanya wacana, tapi benar-benar kita berada di palinggian spiritual itu. Pembuktian. Jadi inilah yang saya maksud tadi, bahwa kita ini berada di jalur keutuhan antara spiritual dan material.
secara spiritual kita meningkat kapasitasnya, materialnya pun akan tertata. Iya. Dan yang menarik, ternyata kita temui sebuah keadaan bahwa Bu Salma ternyata bisa tiwikromo itu. Kalau dalam bahasa wayangnya menjadi raksasa luar biasa. Nah, semesta lewat. Iya. Nanti kalau meluk bumi jangan digoncang-goncang, Bu ya. Tidak dirahmati. Kan di dalam mengajari puter, rahmati sebelah sini, diputer lagi, rahmati sebelah sini. Kalau meditasi lagi, jangan bawa raket, Bu, nanti buminya diraket gini. Kelem. Habis bumi jadi kayak kita perlu kok seperti bola anak-anak main ya. Iya. Gitu. Ya, seperti itulah. Dan saya maaf karena banyak guyon Bu Rahma. Bukannya guyon ya, kita harus juga membuka keran terhadap energi diri yang sudah semakin membesar sehingga selalu tersalur. Makanya itu orang-orang besar itu selalu nyeleneh, selalu guyon. Humornya tidak pernah habis. Iya benar. Kita juga perlu suasana yang sangat rileks dan nyaman. Karena di dalam kenyamanan dan rileks santai itu rasa bisa kita rasakan, rasanya itu bisa pindai dan kita alami, kita nikmati. Iya. Nah, sekarang tentang kunci, Bu. Memang hal yang semacam itu, yang seperti tadi malam kita lakukan bersama, itu tidak bisa saya berikan melalui media lain selain harus ketemu. Karena benar-benar saya harus memastikan teknisnya, kemudian jalurnya, kemudian efeknya. Ketika saya bilang, Bu, nanti akan ketemu beliaunya yang ini. Oh, sudah Mas. Lah, berarti masuk. Saya butuh kepastian itu. Setelah melakukan itu, nah, melakukan apa ini tidak bisa saya sampaikan di media ini. Tetap teman-teman harus datang. Seperti ini di dalam sanggar ada teman-teman dari Bali untuk menjemput yang kunci 100% itu. Efeknya bagaimana, Bu? Kalau saya rasakan proses kunci diberi ya, saya mau cerita proses setelah kunci itu diberi secara energi. Jadi terasa bahwa itu mulai energi masuk ya, dia di dalam belakang, terus jalan sampai ke punggung, ke kepala, terus gitu ya. Nah itu saya berpikir ini reset ini, meriset. Terakhir itu saya terasa di mata itu wak bahasanya ya, wak gitu. Oh ini di reset. Hanya yang saya alami itu yang sempat kaget. Kan Mas Bonang mengajari teknik yang tarik nafas di bawah pusar, kemudian itu nggak sampai lama, itu mungkin 4 atau 5 kali, cuma sampai di situ. Selebihnya kan dia bergerak sendiri. Terus bisa apa? Ngikutin teknik Mas Bonang lagi? Nggak bisa, karena saya rasakan dia bergerak sendiri, itu nafas di dalam sini, mempunyai teknik nafas sendiri, terus dia apa. Tapi kan namanya sisi manusianya saya itu masih pengen tahu. Coba saya ngikutin teknik nafas Mas Bonang lagi, jujur ya Mas, saya ikuti lagi, nggak bisa Mas. Saya tuh kayak nggak ada nafas, jadi nggak bisa. Berarti itu saya masuk lagi ke kedalaman perjalanan nafas yang di dalam tubuh ini. Ya udah saya nikmati. Dia berjalan sendiri, dia bagaimana harus bernafasnya, gimana jalurnya. Nah, saya jadi ikutin seperti itu, Mas. Makanya terus saya bilang, setelah saya main, Mas ini namanya meriset, gitu kan.
Terus Mas Bonang, ibu udah ketemu itu kan belum? Gitu. Sebutkan Mas. Nggak usah lah. Nggak usah ya, itu oh sudah Mas gitu. Jadi yang saya alami yaitu meriset tuh seperti itu. Ya. Teknik itu ternyata apa ya? Kalau dia Sang Gusti berjalan dengan sendirinya sudah tidak diperlukan, walaupun seorang Mas Bonang ngasih teknik juga. Maaf ya Mas. Yeah. Orang dia terus berjalan sendiri. Masa saya mau pakai teknik yang diikutin itu lagi? Orang dia sudah berjalan dengan sendiri. Saya mencoba mencuri untuk mengambil teknik itu kembali yang dari awal. Jadi itu istilahnya cuma startnya aja. Iya. Sayanya nggak bisa Mas. Jadi seperti ini Bu. Jadi seringkali saya sampaikan bahwa perjalanan spiritual setiap masing-masing pelaku itu selalu berbeda. Temukan diri sendiri maka kamu akan cemerlang. Nah, teknis yang kunci saya berikan hanya mengantarkan untuk menemukan siapa Bu Salma sebenarnya. Nah, itu sebabnya salinglah bersinar dan saling menguatkan, sinar menyinari dan saling menguatkan, mencahayakan, saling mencahayai. Itu akhirnya muncullah syariat bahasanya atau tata cara yang spesifik masing-masing. Iya, benar. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi sebagai pemicu, triggernya untuk masuk ke dalam diri. Oh, akulah Bu Salma, namanya siapa ya? Saya tahunya Bu Salma aja. Akulah Bu Salma sejati yang ternyata seperti ini. Dan sangat sederhana kan? Sederhana sekali kan? Dan sesudahnya benar. Jadi rasa itu kita mau tenang ya tenang aja sendiri. Mau apa? Ya wis, udah gitu. Udah nggak yang harus subjektifnya kita yang sampai susah payah kan pernah kita berjuang untuk itu ya, untuk menjadi ikhlas, mau jadi sabar, mau tidak marah gitu kan. Benar bisa, tapi kan benar ketika itu kalau usahanya kita ini pas kita ada sesuatu yang memang udah tidak bisa kita tahan, itu meledak, itu memang begitu. Tapi kalau alami dari dalam ya udah, tiba-tiba diem gini, senyum lebih enak, terus apa gitu kan. Terus misalnya ya udah tidak enaknya kan tidak perlu banyak kalimat, tidak perlu banyak kata, apalagi yang narasi sampai panjang. Niat aja sudah kalah cepat dengan kerentaknya hati. Ya cukup, nggak usah kan istilahnya tangan, nggak usah. Kalau di umum kan yang begini-begini kan itu takutnya ekstrim ya. Nah sekarang cukup senyum, keretak hati. Nah itu setelah kunci melebihi dari kata, melebihi dari niat. Niat aja masih proses kan secara internal eksternal, istilahnya proses, masih perlu proses. Kalau ini kan udah gitu. Akhirnya lahir. Jadi sabda Palon di situ ya, nyabda Palon simple, simple, udah. Kan lahirnya akhirnya gitu aja kan. Lahirnya apa Bu? Ning nong ning gimana itu? Nang ning nong gung. Itu ternyata apa tuh Mas, musik Jawa itu ada maknanya. Nang ning neng gung nong gung. Terus gitu Mas. Ya kan? Gongnya itu Mas, gong ta sabda. Kalau di Islam mungkin pun. Ya. Begitulah. Sabda Palon. Ya. Apa berikutnya yang akan dilakukan dalam kehidupan Bu Salma setelah ini? Seperti tadi, udah nggak mau istilahnya yang ya nggak usah ribet-ribet lah gitu. Terus tadi kan ada misalnya ya sedikit cerita, ada teman yang begini curhat. Terus saya dalam hati, keadaan dia sebenarnya jauh lebih baik dari saya, tapi kegalauannya melebihi gitu. Nah di sisi ini kan berarti pas kita lari ke dalam beda.
nggak ada apa-apa. Rasanya ya hampa aja, hampa. Nanti ya alami aja. Paling ya sabda palon lagi dengan kerentek hati. Nah, gong kan, udah kun. Udah simple lah, kalau ya udah simple lah pokoknya ceritanya begitu ya. Itu sebagian sudah saya tuangkan di nanti dengan pembuktian Mas, kapan lagi dikumpulkan yang pembuktian itu, nanti kita ketemu lagi. Siap. Setelah proses ini pemberian kunci, bukan untuk apa ya, pokoknya niat tulus untuk saling mencahayakan dari Allah, untuk Allah, kembali ke Allah, mencahayakan Nusantara, tidak ada niatan yang berlebihan. Artinya alami sesuai yang Gusti mau. Siap. Yang Gusti mau dan yang kita mau sama kan, satu. Nah, memang di kunci itu Bu, akhirnya kehendakmu adalah kehendakku. Dan itu juga yang tadi malam sempat saya bocorkan juga, bagaimana ketika saatnya kita dipanggil, ternyata Tuhan tidak perlu manggil karena kita sudah tahu waktu. Sudah, saya jalan sendiri Tuhan, tidak usah manggil-manggil, saya sangat tahu. Iya. Kenapa gini aja? Paham. Nah, itu kan paham. Iya, jadi nanti kematian pun bisa diprogram ya. Program kematian, nggak susah, nggak sakit gitu ya. Kita program dalam duduk nyaman, semua yang kita harus selesaikan di dunia kita selesaikan dulu, kita program, kita tinggal. Tadi malam itu gimana Bu? Yang tadi malam? Sudah dipraktekkan? Sudah. Terus? Ya kan Mas bilang stop dulu, belum waktunya. Ya udah, ndak jadi masuk lagi. Gitu, jadi pas. Jangan diterusin dulu. Iya, udah tuh terasa. Itu udah program mau keluar lah. Terus kan udah, jangan belum waktunya. Iya, masih lagi. Balik lagi. Iya. Nah, setelah tahu caranya, iya. Kemudian setelah tiba waktunya, iya. Sebagai anak yang baik, tidak perlu dipanggil-panggil. Iya. Saya akan menghadap dengan kelegaan, sukacita, dan dengan ketenangan jiwaku. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu yang menjadikan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Iya. Dengan senyum, bukan dengan sukacita. Rasa sakit dan kesayat sembiluan. Jadi kontradiksi ya. Ya, selamat Bu. Dua hal penting sudah jenengan raih. Saya juga perlu dikuati, saya perlu juga dicahayai. Kita sering-sering aja kirim, karena energi ini melintasi ruang dan waktu. Saya pun akan terasa kalau dapat kiriman. Tidak perlu difatekai Bu ya, kirim aja sudah nyampe. Iya, sekarang ini udah yang melebihi dari standar bahasanya. Iyalah, begitu teman-teman, sebagai gambaran sebenarnya kemana sih arah kita, seperti yang sudah disampaikan Bu Salma tadi, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Iya. Apalagi? Apalagi? It finish. Apa? Guyuai. Kalau di game itu apa istilahnya, kalau sudah selesai dengan sempurna itu kan finish Mas, finish, game over. Kalau istilah lanjutan apa ya? Selesai ya. Begitu. Kembali ke start lagi. Belum lagi, satu lagi yang mau saya gali Bu. Ketika di restart, apa istilahnya, kunci kemarin itu di reset ya, terreset kembali, lahir sebagai Bu Salma baru, sebagai manusia yang benar-benar
hidupnya hidup, uripe urip, urup, Urip, murup, urup. kemana-mana selalu bercahaya dan Bersamanya. mencahayai, ya. Efek di raga, di kulit bagaimana? Tadi belum sempat cerita. Nah, iya. Secara jasmani itu terasa sehat ya, sehat. Ada semacam ada semangat, ada gairah. Nah, kepis itu kan jadi dia juga meriset, bukan yang diriset kan satu paket jiwa, raga. Ini seperti jasad ini ikut keriset gitu. Efeknya sama ke jasad juga. Mungkin kalau dibilang nakal-nakalnya seperti kayak mudah kembali mungkin bisa gitu. Iya, fresh itu kan. Terus merasa kalau fresh kan jadi merasa cantik ya. Memang. Ya, apa nggak merasa lain ini? Beda lah. Saya pandang terus dari tadi kan saya amati apa Nanti perbedaannya. ini kalau udah begini semua ngikutin saya ini. Ya, enggak tahu saya. Tumbuhan, alam, begitu mas. Iya, Ya, siap, alam. siap, Yang penting huruf aja sudah ngikuti. Nah. Sido muncul. Nah. Itu ngikuti kan. Nah, Itulah tanda-tanda alam yang nyata sebenarnya. saya contoh lagi satu. Ketika saya diam, ini kan saya pandangi tumbuhan di depan rumah Mas Bonang nih. Nah, itu kan dia bicara tuh. Nih, pohon yang ini nih. Ya. Yang ini Coba yang besar. disetting pohon ini, Pak. Ini yang saya sapa ini yang besar nih. Itu terasa nyatunya. Rasa kayak gimana ya Mas gini? Berkomunikasinya. Iya. Tuh, Mas. Kasih tahu, saya nggak tahu ini, Bu. Ya itu tadi. Nah, ini pohon di rumah Mas Bonang ini. Ini awal pertama setelah di riset saya duduk memandangi pohon ini. Itu kita komunikasi. Dan dengan komunikasi itu ternyata yaitu kemuliaan keagungan yang sudah ada di kita. Sebuah pohon pun ikut ikut mengagungkan. Ya. Artinya kalau kita bahasakan pakai tubuh kita itu seperti jadi begini kan? Iya. Nah, dengan senyumnya, dengan gairahnya, dengan semangatnya, malah dia bilang, Mas, merdeka, gitu. Pohon merdeka, Mas. Ya ampun. Oh iya, merdeka, gitu. Iya kan? Aneh lah tuh kan. Tadi awalnya gitu, sekarang ya udah tidak aneh lagi. Jadi gini, Bu Salma. Kan bahasanya pertama dulu aneh gitu kan. Ternyata pohon pun merdeka. bisa berpekik merdeka. Nah, udah ditangkap ini sama Bu Salma. Sudah, dia bilang merdeka. Nah, bagaimana lagi kalau kita tidak memuliakan dan mengagungkan seluruh alam semesta ini? Iya. Ternyata mereka pun sebuah keagungan. Nah, mereka pun wujud dan kawujudanipun Gusti Kang Moho Agung. Dimanapun wajahmu menghadap, di situ. Siapakah yang kau temui? Yaitu sebuah senyuman. Nah, dan gini Bu Salma. Sekali lagi dalam berspiritual, jangan serius, jangan tegang. Nah itu kan relax, santai, guyu wae guyu wae, sukacita aja. Iya, rasanya begitu. Mau diapain? Sampai gigi kering kali ya. Dia kering minum lagi air Jowo banyak di sini. Minum. Di sini galonan kan gitu ya. Iya. Memang hidup di dunia ini sebuah keberkatan luar biasa. Karena dengan sarana kehidupan dunia inilah kita mampu pada suatu tahap spiritual yang utuh dan kan nggak bisa ngomong, tinggal gini aja. Kan sudah difasilitasi sebenarnya. Tinggal bagaimana kita dengan fasilitas itu kita bisa apa Mas menjangkaunya ya dengan fasilitas itu. Kita ini tidak terbatas, kita jangkau. Ya itu. Dan semuanya mudah sekali tekniknya. Simple sekali.
perlu puasa, Bu? Tidak. Nah, Kan itu. monggo sekarang pesan-pesan yang mau disampaikan, terutama kepada generasi spiritual Nusantara ini, Bu. Ya, untuk regenerasi yang akan datang, kemudian untuk saling mencahayakan, dan untuk juga kepada teman-teman yang memang punya niat seperti saya awalnya, kita saling memberi semangat untuk tujuan saling mencahayakan. Percayalah, jangan mengecilkan diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ternyata Allah sudah melengkapi semua perangkat. Ada istilah yang selalu saya ingat, rahasiamu rahasiaku. Allah aja sudah menyatakan bahwa rahasianya Allah itu Gusti ada di kita. Istilahnya kan kita tinggal mendalami ke dalam. Dan jangan pernah patah semangat. Terus dengan semangat kemerdekaan untuk mencapai lost goal itu, terus. Nanti akan sampai pada ke titik itu. Semangat aja terus. Dan jangan lupa sabda di dalam diri, jangan melemahkan energi dengan kata tidak bisa. Apapun itu jangan bisa gitu. Karena saya mengalami sendiri seperti itu. Ya, yang selama ini saya pegang itu. Nah, dalam kehidupan saya juga mengalami perjalanan sebelum ketemu Mas Bonang. Saya katakan kepada Mas Bonang bahwa saya bilang kehidupan ini semacam kayak puzzle. Kita harus melengkapi puzzle itu sehingga membentuk sebuah gambar yang baik untuk suatu kesempurnaan, kemuliaan, keagungan. Dan puzzle ini kita harus temukan yang sisa satunya. Setiap orang mungkin ada yang sisa 2 atau apapun. Nah, kebetulan kalau saya merasa sisa 1 kan, dilengkapi puzzle-nya itu. Nah, setelah lengkap, disitulah keagungan, kemuliaan, kesempurnaan manusia sebagai khalifah. Ada semua. Tapi lengkapilah puzzle itu dengan daya yang kita punya, yang harusnya kita sadari, yang selama ini kita tidak sadari. Ketika kita sudah paham bahwa daya itu sudah ada, terus daya itu dikejar, ditambah, diistiqomahkan, bahasanya diintensitaskan. Itu kita akan dapatkan daya itu, sultan itu. Itulah sultan. Merdeka sultan. Nah, terima kasih. Dan alam pun menyambut. Kalau tadi sebatang pohon apa yang saya juga tidak tahu ini, pohon sapu tangan ini, Bu, telah memekikkan kemerdekaan, dan alam raya pun menyambutnya. Merdeka. Rahayu Sagung Dumadi. Jadi setelah kunci-kunci itu terbuka dan kita menyadari dan mengalami sendiri bahwa daya dan kekuatan energi ini semakin membulat, ya, wungkul, dalam bahasa Jawanya wungkul. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kerahmatan ini. Salah satunya, Bu, membantu orang lain dalam hal penyembuhan. Nah, gunakan daya itu untuk penyembuhan. Barangkali pancingan saya ini gimana responnya? Ayo. Saya tanggapi responnya dengan sangat positif, dengan semangat yang dikatakan luar biasa. Sekarang sudah ada sultan dengan daya yang berbeda setelah pemberian kunci. Dalam pengobatan, saya merasa passion, itu ada passion di sana. Ketika itu ada passion, itu kan gerak kerja kita itu jadi hidup. Karena yang bergerak sudah bukan lagi ada di jasad, di raga, tapi sudah ada dari dalam, satu paket bergerak semua. Ada rencana, kalau memang itu menjadi, kemudian
bikin sebuah pengobatan semacam holistik. Kenapa saya katakan holistik, Mas Bonang? Karena yang namanya untuk mengobati dan menyembuhkan sesuatu penyakit itu dari segala sisi, dari segala faktor. Nah, faktornya apa aja yang saya sebutkan? Mungkin ini salah satu dari sekian banyak faktor yang ada, yaitu apakah dia penyakitnya itu karena disebabkan medis, itu pertama. Apakah non medis? Kemudian karma, ada karma di dalam orang itu. Nah, yang keempat psikologis. Kebetulan saya pernah belajar hipnoterapi, jadi ternyata orang dengan sakit di jasad ada hubungannya dengan psikologis. Ternyata nggak perlu diperlukan pengobatan dengan cara medis. Ketika psikologisnya sudah kita tangani, kita handle, dia sembuh dengan sendirinya. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada lagi penyembuhan. Orang selama ini mengira saya sakit jantung bertahun-tahun, saya sakit pinggang bertahun-tahun. Ternyata setelah diselidiki, ternyata dia non medis. Nah, apakah tepat kalau ternyata dia sakitnya non medis, kita obati medis? Kita pelintir-pelintir itu apanya, pinggangnya itu bukan kesembuhan yang kita dapat, malah kesakitan. Sesudahnya pun jadi berkelanjutan panjang fisiknya. Kan kita tinggal dengan daya, dengan Sultan tadi, yang negatif ini, yang non medis ini kan bisa diatasi. Nah, akhirnya sembuh lagi dengan sendirinya. Itulah yang saya katakan pengobatan holistik. Kalau dengan karma, apakah dengan karma itu kita bisa membantunya? Bisa. Artinya karma dengan dia sakit karena karma. Karmanya itu tetap jalan. Kayak orang di kepolisian, ya kan? Kasusnya tetap jalan, tapi dia sudah dimaafkan, kasusnya tetap jalan. Yang perlu kita kuatkan dengan penyakitnya ini apa? Dikasih motivasi, dikasih daya dengan kerahmatan tadi, supaya orang itu kuat menjalani karmanya. Dengan apa? Ya, dengan penyakitnya tadi. Sehingga dia dapat menyelesaikan karmanya itu dengan ringan, dengan mudah. Tapi dia selesai. Nah, itu tadi contoh penyakit karena non medis sudah tadi, kemudian dengan karma, kemudian tadi dengan psikologis. Nah, kalau sakit jasad ya jelas kita akan kirim misalnya, atau kita lengkapi holistik itu dengan dokter. Nah, medis. Nah, kalau medis sudah jelas dia penyakitnya apa, ada labnya, ada dokter. Kita taruhlah dia ke dokter kan. Seperti itu, Mas Bono. Kalau itu untuk salah satu membantu juga untuk mempergunakan daya yang sudah ada, juga untuk membantu sesama ya, Mas. Sesudah itu kan kalau dia sehat, fresh itu kan biar mencahayakannya merdeka. Iya, merdeka. Sudah bersih semua, tak terbebani, mencahayakannya kan lebih mudah. Jadi gini Bu Salma, itu kan salah satu kendala loh, Mas, penyakit. Iya, betul. Coba ke Mas Bonang, sakit, sakit pinggang ini kan, nggak enak belajarnya. Memang kita sudah konsepnya sudah hampir matang Bu tentang pengobatan holistik tadi. Tentunya pengobatan holistik lost doll itu. Nah, nanti pada waktunya barangkali tidak lama lagi kita betul-betul persiapkan itu, dan kita akan melahirkan dengan sematang-matangnya. Karena seperti kemarin saja, bagaimana seorang bapak-bapak usia sekitar 65 tahun dengan kondisi sakit hernia yang sudah parah, ternyata kita ajak naik gunung. Yang awalnya hanya berjalan 10 meter saja kesakitan, harus pakai celana dalam yang dirangkap-rangkap, sabdakan diri sehat. Kita ajak naik gunung ke Penanggungan sampai 1600 meter ketinggian di atas permukaan laut. Pulang-pulang aku kuat dan sembuh, Mas. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh. Sehingga itu kita mau rangkum dalam sebuah program yang nyata. Nah, nanti Bu Salma dan teman-teman yang lain kontribusinya kita tunggu. Bu Salma pun saya minta bantuannya, kita tata ini. Terima kasih.